dibajuri. Kalau ada perempuan umpamanya hubungan seks sama anjing, kemudian punya anak berupa manusia, itu anaknya najis. Anaknya najis, tapi anak ini tetap kena taklif. Kena faslun ay hadza faslun juludul maitati, adapun kulit-kulitnya bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya tapi tidak disembelih secara syar'i. Umpamanya sapi tertabrak truk mati, bangkai ya. Atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya baik mati disembelih maupun tidak. Kucing mati itu namanya bangkai, kucing disembelih juga bangkai. Nah, buaya disembelih bangkai. Jadi karena tidak bisa dimakan dagingnya, lah itu namanya bangkai. Kalau yang kayak hewan kurban ya enggak, bukan bangkai. Jadi kulitnya enggak perlu disamak. Tapi kalau bangkai, kulit-kulit bangkai kulluha semuanya juludul maitah itu tadhuru bisa suci apa julud bitibari dengan disama. Disama itu artinya dihilangkan lendir-lendirnya. Jadi apa namanya itu, lemak-lemaknya itu. Kemudian itu makai bahan-bahan yang mengesatkan atau yang sepet rasanya. Jadi umpamanya pakai batu bata atau pakai itu batu putih itu ya. Terus enggak sini. Atau pakai itu apa namanya, nangka muda itu, babal ya. Nah, itu bisa termasuk ya bahan-bahan yang kira-kira mengesatkan. Nah, itu nanti setelah hilang kemudian udah tinggal dicuci, kemudian dijemur, udah suci jadinya. Jadi setelah hilang apa namanya lendir-lendirnya itu, sisa-sisa darah dan sebagainya. Illa jildal khinziri, kecuali kulitnya babi, inda Abi Hanifah, menurut Abi Hanifah. Ini menurut Abu Hanifah, kalau kulitnya anjing masih boleh. Ini kalau menurut Abi Hanifah. Ya kalau babi tidak boleh. Nah, jadi ini ya mazhab banyak, jadi harus apa namanya, jangan kagetan. Wadharu riwayat ini ada pun paling terangnya dua riwayat an Malikin dari Imam Malik itu anna sesungguhnya juludul maitah semuanya itu latatuh tidak suci. Menurut Imam Malik kulitnya bangkai itu semuanya tidak suci walaupun disama. Tapi lakinnah tustakmalu fil asya, tetapi julud itu tustakmalu bisa digunakan apa julud fil asyai di dalam beberapa perkara. Jadi tidak suci tapi kalau dipakai boleh. Ini kalau dalam mazhab Maliki, mazhab Maliki. Mazhab Maliki kan kemarin anjing itu tidak najis. Nah, kira-kira kayak Ahmad Dhani itu pakai mazhab ini. Kan banyak artis-artis yang pelihara anjing-anjingnya juga di rumah. Jadi antara ikut mazhab ini atau karena tidak ngerti. Nah, kira-kira itu. Kira-kira yang cocok itu yang pertama, yang kedua kira-kira. Al-yabisati yang kering. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang kering. Wafil ma'i dan di dalam air min baini sa'iril ma'i'at,
dan dari segala perkara-perkara yang cair. Ini menurut mazhab Malik. Pokoknya bisa digunakan tapi tidak suci. Maka aneh. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i tadhuru suci apa juludul maitah. Kalau dalam mazhab Syafi'i juludul maitah suci kulluha semuanya, bitibaghi dengan disamak, illa jildal kalbi kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan babi, wama dan hewan tawallada yang lahir apa mamin huma dari kalbi dan khinzir, au min ahadihima atau dari salah satunya anjing dan babi tadi itu. Umpamanya anjing dan babi pacaran, punya anak di luar nikah, maka anaknya ini sama hukumnya dengan babi dan anjing. Atau pacaran sama kambing, ada anjing pacaran sama kambing, punya anak di luar nikah, maka anaknya itu adalah sama statusnya dengan babi tadi atau dengan anjing tadi itu. Jadi tidak bisa disamak kulitnya. Nah, Wa'an Ahmad, dan dari Imam Ahmad riwayatani ada dua riwayat. Asharuma adapun paling terkenal riwayatani itulah tadhuru tidak suci apa julud, wala yubahu dan tidak dibolehkan apa lintifa mengambil manfaat biar dengan julud, fi syai'in di dalam sesuatu kalahmil maitati seperti dagingnya bangkai. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad kulit bangkai itu pokoknya nggak bisa digunakan. Nah, nggak bisa digunakan karena disamakan dengan dagingnya bangkai. Nah, kalau kita masih bisa dimanfaatkan daging bangkai, berapa makanan apa namanya lele apa itu. Wakukiyah dan diriwayatkan Ani Zuhri dari Imam Zuhri apa bahwasanya Imam Zuhri itu kala berkata, siapa Zuhri, yuntafa'u bisa diambil manfaat apa bijuludil maitati dengan kulit-kulitnya bangkai, kulliha seluruhnya juludil maitah, min ghairi dibaghin dari tanpa disama. Ini pendapat lebih radikal lagi ini. Pokoknya boleh walaupun tidak disamak, boleh digunakan. Wah, ini radikal lagi. Jadi ada yang boleh secara mutlak, ada yang tidak boleh secara mutlak, kan gitu tadi madzhab apa tidak boleh secara mutlak. Ada yang boleh dengan disamak, ada saja yang tidak boleh kecuali kulit babi dan anjing. Ada yang boleh kalau anjing babi tidak boleh. Kalau dalam madzhab Maliki tadi itu ya tidak suci dengan disamak tapi boleh digunakan, tapi boleh dipakai. Nah, terus kemudian kalau disamak itu jadi suci, apakah boleh dimakan atau tidak? Jadi ada bangkai ini, ada sapi ketabrak truk mati dibuang ke sungai, diambil kulitnya, kemudian disamak, kan suci. Nah, kalau sudah suci boleh nggak dijadikan kerupuk? Kalau jumhurul ulama tidak boleh, tapi ada yang berpendapat boleh. Di Bajuri itu ada yang membolehkan. jadi fikih itu ya begitu, itu fikih itu. Jadi makanya kita ini apa namanya ya harus legowo ya, fikih itu banyak jembarnya. Yang penting kita tahu rujukannya, nggak boleh pokoknya yang saya berbeda dengan Imam Syafi'i. Loh, awakmu itu sopo kok berbeda? Sampean itu sopo kok berbeda dengan Imam Syafi'i, itu kapasitasnya apa? Nah, kalau kita ngambil mazhab Maliki atau mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, nggak masalah. Loh, pokoknya berbeda ya nggak boleh ya. Makanya kita ini harus bermadhab. Mengapa? Karena kita ini tidak bisa
mengeksplorasi hukum langsung dari nasnya, tidak bisa menggali hukum langsung dari nasnya, makanya harus mengikuti. Kita ini urusan, katakan urusan pertanian, bagaimana cara bertanian, kan itu mantap orang yang ahli pertanian tuh, caranya nanam begini kan. Itu urusan pertanian. Urusan politik kita percaya, ini Saifullah ini apa namanya Muhtadi atau Rocky Gerung. Nah, kita itu mengikuti. Ekonomi juga begitu. Mazhabnya ini mazhabnya Sri Mulyani apa Purbaya apa. Nah, jadi kita ini, nah, apalagi urusan agama. Faslun hadza faslun wa zakatu, dan ada pensembelaian itulah malu tidak digunakan apa zakah syai'an sama sekali fima di dalam hewan layu kalau yang tidak bisa dimakan apa ma indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Wa idza dzukiat, dan ketika disembelih apa ma tadi itu, jadi malayu kalu sorot maka jadi apa ma itu maitatan, jadi bangkai. Jadi hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu walaupun disembelih tidak ada manfaatnya, tidak ada, jadi ya tetap bangkai, nggak jadi halal. Harimau waktu disembelih ya tetap bangkai, walaupun pakai takbir, pakai bismillah, pakai sholawat. Gajah umpamanya disembelih sama saja. Nah, jadi bangkai. Ini menurut mazhab Syafi'i dan menurut Imam Ahmad. Ini tadi menarik di awal, kalau anjing ngawinin kambing, Ya. Kemudian kambing berarti lahir kan, Ya. dari anjing itu karena yang ngawinin anjing kan, Ya. ini bikin masalah aja. Sekarang terbalik, yang ngawinin anjing kambing. Balik. Ada apa itu haram Sama aja. Ini waroknya lagi lah kambing apa? Waroknya kambing apa anjing kan? Podo ae. Jadi anjingnya kambing, anjing. Jadi sama, jadi min akhadima, baik laki-lakinya kambing maupun laki-lakinya anjing sama saja, jadi sama-sama tidak bolehnya. Nah, kalau tidak tahu, kecuali kalau tahu bahwa itu adalah hasil, namanya panjenengan punya kambing perempuan ya, betina satu, nah dikumpulkan dengan anjing dalam satu satu kandang, lah kok akhirnya hamil, berarti ini kan jelas bukan pemiliknya kan ini. Tapi ini kan perbuatan anjing kan gitu. Maka anaknya itu jadi anaknya anjing, baik anjing betina, bejantannya kambing sama saja. Nah, kembali. Jadi sembelihan itu tidak bermanfaat, tidak berlaku terhadap hewan yang memang tidak bisa dimakan dagingnya. Jadi hewan itu kan ada yang makulatil lahmi, ada yang ghairu makulatil lahmi. Hewan yang bisa dimakan dagingnya, ada yang tidak bisa dimakan dagingnya. Jadi kalau yang hewan tidak bisa yang bisa dimakan dagingnya, maka caranya dengan disembelih, kecuali hewan air ya, hewan air. Kalau hewan air yang ada di air tidak masalah. Tapi kalau yang ada di darat maka harus disembelih. Makanya mengapa kodok itu kok tidak boleh? Ya karena harus disembelih mestinya. Ada nggak orang mamanya nyembelih kodok itu?
Ya paling digecek gitu dong kan. Nah, ini kan nggak boleh. Termasuk apa namanya yang apa masa kijing itu ya, apa namanya kalau yang di air itu kaluan halal. Kalau yang di apa di kebun-kebun itu apa namanya itu? Bekecot, bekecot. Ya, bekecot. Jadi bekecot itu mengapa tidak halal? Karena tidak bisa disembelih. Ya, maksud ada orang apa namanya mau masak bekecot kemudian disembelih dulu kan enggak? Paling ya ditotok gitu ada. Terus, nah langsung makanya tidak halal. Nah, kalau yang ada di dalam sawah di air itu halal karena termasuk hewan air. Termasuk hewan air itu dalam bentuk apapun itu boleh. Nah, kemudian kalau kepiting itu ada dua pendapat. Jadi di Fathul Mu'in itu ada yang mengatakan tidak boleh, tapi juga ada yang mengatakan boleh, karena beda cara memandang. Yang satu memandang karena kepiting katanya bisa hidup di darat dan bisa hidup di air, artinya kuat tahan lama lah di darat itu katanya. Tapi yang satu melihat enggak, kuping itu ya di darat itu hanya berapa, enggak lama, kemudian harus kepada air. Makanya apa namanya halal. Jadi ada dua pendapat itu. Kalau rajungan, tahu rajungan ya? Kalau rajungan itu yang di laut, kalau itu jelas boleh karena memang hidupnya di. Terus kemudian ada itu yang bukan yang gede itu di sawah-sawah itu kayak, kalau daerah saya itu namanya pongu. Kayak apa, bukan kijing ya, kayak kepiting darat itu loh, apa sih namanya, cuyu. Nah, cuyu ya, cuyu itu tidak boleh. Tapi kalau yang hitam itu, yang biasanya berada di sela-sela apa namanya bangunan-bangunan di dalam air itu, karena dulu kerjaannya saya itu memangnya apa, angon apa namanya, pelihara kambing itu sama mandinya di sungai itu, jadi nah itu tidak apa-apa karena hidupnya tidak. Tapi kalau yang agak gede kemudian warnanya agak bening, kemudian yang jalan di sawah-sawah itu tidak boleh karena di darat. Penyu itu apa bahasa Arabnya itu apa namanya itu, Masya Allah, dob ya. Tapi kemudian ulama berbeda pendapat. Itu kalau yang boleh, jadi kalau di fikih itu bolehnya ya dob Arab. Kalau dob Indonesia tidak boleh. Karena mungkin beda tadi. Yang penting ukurannya adalah apakah hidup di dua alam atau di satu alam. Kalau satu alam, kalau di darat maka harus disembelih. Tapi kalau di air maka tidak perlu disembelih. Tapi kalau hidup di dua alam maka tidak boleh, baik disembelih maupun tidak. Nah, gitu. Oh, biawa ya. Kalau penyu itu beda lagi penyu ya. Itu biawa tadi, sendok itu biawa. Jadi biawa Arab, saya juga nggak tahu itu. Jadi orang kalau di kiai-kiai adalah Arab, ada Mesir. Jadi kriterianya adalah apakah hanya di air atau di darat saja, atau amfibi, bisa di air bisa di darat. Kalau hanya di air saja maka tidak perlu disembelih, karena al-khillu maitatuhu, dari at-tahuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Jadi airnya itu suci, kemudian apa namanya bangkainya itu
suci ya, airnya bersih bisa digunakan. Tapi kalau yang di darat ada dua, ada yang makulatil lahmi, ada yang ghair makulatil lahmi. Ada yang nanti ada kriterianya, termasuk yang rimih labin, yang punya kuku mencengkeram yang kuat, tidak boleh. Kayak dirung elang, tidak boleh. Atau yang paruhnya juga kuat sekali, juga tidak boleh. Ya. Atau yang punya taring kayak itu singa itu, harimau, makanya tidak boleh. Kalau singa namanya saja singa laut tapi ada di air ya tidak apa-apa. Kayak kuda laut, tapi pikir kuda laut itu gede, kuda ternyata kecil ya kuda laut itu. Nah, namanya saja kuda laut. Wa inda Malikin, dan menurut Imam Malik tuh malu digunakan apa zakah illa fil khinziri, kecuali di dalam babi. Jadi kalau menurut Imam Malik sembelihan itu tetap penting kecuali dalam kasus babi. Wa idza dzukiya, dan ketika disembelih indahu menurut Imam Malik apa sabuun, hewan yang buas, au kalbun atau anjing, fajiltu tohirun, maka kulitnya jadinya suci. Jadi kalau ada macan itu disembelih, maka kulitnya suci, tidak jadi bangkai, walaupun tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi ada manfaatnya nyembelih itu kalau menurut mazhab Malik. Kecuali babi, kalau babi tetap najis. Tapi kalau bajul, buaya disembelih, maka kulitnya jadinya suci, tidak perlu disama, jadi kulitnya suci. Jadi ini pendapat dari mazhab Malik. Kemudian apalagi gajah disembelih, maka kulitnya suci, walaupun dagingnya tidak boleh dimakan. Termasuk anjing, kalau anjing disembelih maka kulitnya suci. Ini kalau mazhab Malik. Fajildu tohirun yajuzu bai'uhu, boleh orang jual beli kulit tadi itu. Makanya kalau ada kulit macan biasanya, kalau ini biasanya untuk sakan, untuk baterong ini, untuk jimat ini biasanya ya. Kalau gigi macan boleh tuh. Apa? Gigi macan kalau alung gitu. Ya tidak boleh juga, itu kan juga akhirnya najis juga. Jadi kalau dipakai sholat ya najis. Dulu itu masih di pondok itu seneng kan gitu-gitu itu ya. Keren. Jadi dulu itu ada kiai di Nganjuk itu yang tentara-tentara itu kalau mau ke Timur Timur pada ke situ, yaitu pakai jimat yang dari kulit macan itu kan. Nah, saya ada yang ngajak, akhirnya beli juga saya. Lah tapi gede segini ini, agak gede tebel. Itu kan kalau kemana-mana dibawa terus, akhirnya itu untuk apa itu ya? Gede banget, mentol-mentol gitu kan ya. Akhirnya entah hilang sendirinya, udah nggak pernah dipakai. Nah, jadi termasuk cincin itu kan banyak yang ya bangsa yang baterang itu yang bikin ya santri segini-gini kan senengannya ya kayak gitu ya latihan pencak, kemudian maunya itu tarung dan sebagainya. Masih umur-umuran itu. Kalau sekarang kan yang dipikir itu besok ada duitnya enggak, kira-kira
Ya juzu boleh apa bai'u menjual ma wal wudu dan wudu fi di dalam, atau bai'u menjual jildu wal wudu dan wudu fi di dalam jildu. Jadi boleh dalam madhab Maliki bahwa anjing yang disembelih kulitnya dipakai untuk wadah air, kemudian dipakai wudu, itu boleh. Nah ini karena menyembelih itu menjadikan kulitnya menjadi suci. Kan kita ini kadang-kadang beli, mamanya ada yang orang beli tas dari luar, produksi luar, kan nggak tahu ini dulu disama apa enggak kan. Wa illam yuzbag, walaupun tidak disama. Jadi menurut mazhab Malik tadi boleh. Wakada juga demikian tohir inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah juga sama. Hewan yang disembelih maka otomatis jadinya suci kulitnya. Ya, walaupun tidak boleh dimakan dagingnya. Ini kalau yang tidak bisa dimakan dagingnya. Wa anna jami'a ajza'ihi, dan sesungguhnya seluruh bagian-bagian dari hewan tadi, nyatanya min lahmin dari daging, wajildin dan kulit, itu tohirun, itu suci. Jadi kalau harimau atau kucing disembelih maka kulitnya suci, dagingnya suci, dagingnya suci. Hanya saja tidak boleh dimakan. Jadi suci tapi tidak boleh dimakan. Jadi illa annal lahma, hanya saja dagingnya indah menurut Imam Abu Hanifah itu muharramun, diharamkan. Tapi wa inda Malikin makruhun, hanya makruh saja. Coba. Jadi daging anjing tadi itu tidak haram kalau disembelih, hanya makruh saja. Daging harimau ya, itu kulitnya bisa dipakai untuk jimat tadi itu ya. Kemudian dagingnya makruh dimakan. Tadi tidak haram. Ini dalam mazhab Malik. Kalau mazhab Syafi'i, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, baik disembelih maupun tidak, kalau mati maka bangkai. Kalau disamak boleh, kecuali kulitnya anjing dan babi. Ya. Ini melihat begini kan kayak kaget-kaget kita ya. Ternyata pendapat itu ada yang ekstrim begitu kan, ada yang ekstrim begitu. Nah, waktu jadi pada ngambil poin-poin. Udah ngaji. Apa? Gading gajah. Gading gajah tidak boleh juga mestinya, gading gajah. Jadi artinya kalau basah jadinya najis. Kalau kering tidak apa-apa. Kalau kering kan barang najis itu kalau kering sama kering tidak berpengaruh. Ya, panjenengan umpamanya lantainya ada anak kecil kencing di situ. Katakan kalau di sini apa namanya, arsa kencing, kemudian hanya dilap saja, berarti kan kering. Berarti najisnya menjadi najis hukmiyah. Kalau kaki kering nginjak barang kering, tidak apa-apa. Tapi kalau kakinya basah pas nginjak itu, maka jadinya najis. Jadi sama dengan tadi gading itu ya, gading gajah itu ada di Basul Masail itu. Jadi kalau kering ya tidak apa-apa, tapi kalau basah ya maka jadinya najis. Kecuali kalau ikut mazhab yang tadi, yang disembelih tadi itu, kalau disembelih maka jadinya suci. Jadi mazhab Maliki tadi dan mazhab Hanafi. Nah itu. Kasus Sangkuriang bagaimana Kiai? Apa Sangkuriang? Yang orang dikutuk jadi anjing itu. Yang orang dikutuk jadi anjing.
Geritaan. Jadi kayak umpamanya begini, itu ada di Bajuri. Kalau ada perempuan umpamanya hubungan seks sama anjing, kemudian punya anak berupa manusia, itu anaknya najis. Anaknya najis, tapi anak ini tetap kena taklif. Kena taklif. Jadi harus sholat kalau dia. Tapi kalau lagi basah, tidak boleh jadi imam. Tapi kalau kering boleh jadi imam. Itu ada, kok jelimet begitu itu ya, sampai seperti itu kan. Mungkin ada orang yang dengan manusia nggak puas, kemudian nyari hewan, kemudian sampai hamil. Ya bisa jadi, zaman sekarang kan udah rusak-rusakan kan gitu. Jadi hukumnya ya hukum hewan tadi itu. Kalau umpamanya jadi anjing tadi, di Sabdo Pandito jadi anjing, ya maka hukumnya hukum anjing, ya hukumnya hukum anjing.